memberikan darahnya untuk menyucikan kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita nyatakan Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup kita yang mampu memberikan hidup baru buat kita dengan pengorbanannya, dengan salibnya untuk kita semua. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menumbuhkan. Jiwaku pun terserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat itu nyata dan bisa kita rasakan hari lepas kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu Yesus, pada saat untuk kita bangun ini, hanya dengan salib Tuhan kita bisa hidup sampai saat ini. Bahkan jaminan keselamatan bisa kita pegang. Ku menang karena salib-Mu Tuhan, sanggup untuk melakukan salib-Mu. Karena salib-Mu, ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, oh Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan kata salib. Yesus, ku hidup karena salibmu. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, karena salibmu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Saya undang kembali Pak Jeffrey untuk memimpin dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Karena pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, boleh memberikan kami kemenangan, boleh memberikan kami hidup Tuhan, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Itu tidak lebih karena kasih dan karunia-Mu atas setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Mari Bapa, biarlah hari ke hari kami terus menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki ini hanya berasal dari Engkau Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini setiap kami sidang jemaat-Mu yang boleh datang membawa kehidupan kami di bawah kaki-Mu Bapa. Mari Tuhan, layakkan, sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima berkat yang telah Kau sediakan kepada kami di tempat ini Bapa. Mari Tuhan, berkatilah seluruh para pelayan-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dalam setiap keadaan mereka, pakailah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh layak membawakan berkat-berkat-Mu Tuhan, melalui pujian, permainan musik, tari-tarian, atau apapun yang mereka dapat berikan kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Kau akan berotoritas penuh atas ibadah kami, memimpin kami, memberkati kami, melepaskan segala permasalahan kami yang mungkin kami bawa pada hari ini Tuhan. Biarlah kami dengan duduk tenang dan penuh sukacita, kami boleh mengagung memuliakan nama-Mu yang besar Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Kau jangkau seperti Kau menjangkau kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap memberikan kehidupan kami bagi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan datang bersama-sama berkumpul tempat ini untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Yesusku, Yesus adalah penyelamat dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya buat kita. Yesusku, penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kuasa-Mu. Berlindung, menghibur, menara kekuatan
tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kuasa-Mu. Dialah pelindung kita, Dialah penghibur kita, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangun berdiri saudaraku, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormatannya bagi Tuhan, azab bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya Tuhan Engkau ku kasihi. Janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara Tuhan. Oh, haleluya, ku bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kuasa Tuhan nyata, janji Tuhan nyata, dan akan terbukti buat kita semua. Haleluya Yesus. Kita akan tetap tinggal berdiri saudaraku. Haleluya. Kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau memuji Engkau, memuji Engkau Tuhan. Haleluya.
bersama kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Engkau sungguh luar biasa buat kami. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, katakan lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Yesus adalah Raja kita. Dialah penebus, Dialah penolong hidup kita. Kita akan menyanyikan dengan bersukacita. Katakan haleluya. Engkau Raja yang sangat kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji dan sorak hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Penuh sukacita kita memuji Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Selama kita mengikut Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan berkat, perlindungan, kasih setianya untuk kita semua. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi Tuhan. Mari saudaraku, persembahan bisa jalankan. Haleluya. Persembahan bisa jalankan ya saudaraku. Haleluya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi.
Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Monggo sami-sami sanjang matur nuwun karo Yesus. Matur nuwun Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti. Matur nuwun Yesus kula matur. Matur nuwun Gusti. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Sajeke kula nderek Gusti, sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, ayam tentrem, haleluya Yesus, ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Dengan sungguh-sungguh katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Sepindah meleh matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Gusti Yesus kula matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini semua buat kita semua. Hanya Yesus percaya, hanya Yesus yang bisa memberikan kita semua damai sejahtera. Haleluya. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka hati kita untuk bisa diisi oleh firman Tuhan. Haleluya, aku buka hatiku Tuhan, Engkau jamah, biar rohmu yang hidup itu memenuhi hidup kami, mengalir dalam hidup kami. Kami merindukan itu ya Tuhan. Roh Kudus kuasai kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu menyembah. Haleluya Tuhan. Biar Roh-Mu menguasai kami, biar Roh-Mu memulihkan hidup kami ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertai. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup memenuhi kehidupan kami. Mari datang urapi kami semua ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku baik. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ku buka hati. Haleluya Tuhan. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Oh, melalui seluruh hidupku Tuhan, di atas-Mu ku buka hati. Jamah kami Tuhan, ku berserah. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati, ku
Segala hormat dan puji kami persembahkan kepada Bapa yang di surga. Hatiku selalu menjerit karena kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahanku. Tetapi juga aku bersyukur apa yang ada yang terjadi dalam hidup ini oleh sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lewat bimbingan Roh Kudus, kami menuju kepada seluruh kebenaran firman Allah. Marilah Tuhan Kau berfirman bagi kami, supaya kami makin paham dan kami makin kuat di dalam Tuhan. Menghadapi situasi yang berubah-ubah di dunia ini, kejahatan yang makin bertambah. Jangan sampai kami terpengaruh dalam hati kami, hingga hidup kami gelisah. Tetapi kami hidup dalam ketentraman, damai sejahtera di dalam Tuhan. Bagi mereka yang tidak hadir, tolong di mana mereka berada. Engkau lawan, Engkau jaga, Engkau lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah inilah tolak ukur dalam hidup saya dan saudara untuk menghadapi situasi yang berubah-ubah, apalagi berita yang kadang-kadang menakutkan, mengerikan dan lain sebagainya. Penculikan anak kecil, ya diambil organ tubuhnya, dijual yang harganya sampai miliaran. Itu kata berita di televisi. Itu semua membimbing para saya dan saudara dalam kewaspadaan. Tapi seperti apapun kalau bukan Tuhan yang memberikan satu kemampuan, kita tidak mampu menghadapi, terutama dalam hati kita bisa diberhadapkan kepada kegelisahan. Nah, supaya saudara kuat menghadapi suatu masalah apapun dalam dunia ini, yang pasti terjadi, kita harus memiliki iman yang benar. Kalau kita memiliki iman yang benar, itu akan membawa hidup ini dalam ketentraman dan dalam kebahagiaan. Kita akan sama-sama membaca dalam surat, bukan surat, kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-28, ayat yang ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Aku meletakkan dasar di Sion. Sebuah batu, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa percaya tidak akan gelisah. Ini berita-berita tentang kesulitan ekonomi, bermacam-macam hal ya, terutama yang sudah berlalu, COVID-19. Banyak orang terkapar dalam soal ekonomi, mengalami kekurangan, mengalami kegelisahan, kebingungan ya. Tapi di sini disebutkan orang yang percaya tidak akan gelisah. Tidak gelisah ini berarti tercukupkan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, tercukupkan. Ini semua harus berkaca apakah saya dan saudara sudah percaya kepada batu yang mahal, menjadi batu penjuru yang diletakkan sebagai dasar di Sion, batu yang teruji, ya batu yang mahal, menjadi dasar yang teguh. Nah, percaya ini sebenarnya kalau sudah mencapai kepada kebenaran, ini jadi kenyataan.
saya mulai merasakan sesuatu yang sangat sulit bagi pikiran manusia. Tetapi saya merasakan, saya membuktikan bahwa kegelisahan itu tidak akan ada dalam diri saya. Kalau saya percaya kepada Yesus yang dinubuatkan Yesaya ini sebagai batu penjuru. Siapa tahu Yesus? Roh yang dikandung. Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu merupakan satu dasar yang kuat. Kalau saya saudara tidak selalu berbantah. Tapi kalau selalu berbantah oleh karena akal, oleh karena pikiran, oleh karena kata orang itu siapa saja. Pembesar atau siapa saja. Harus firman Allah, janji Allah lebih besar daripada manusia siapapun tak terkecuali. Kita punya kenalan orang besar, tapi tempatkanlah Yesus lebih besar. Bukti ini. Bukti kalau saudara menempatkan Yesus lebih besar. Saudara akan mendengarkan suaranya dan melakukan. Bukti bahwa saudara mengecilkan Yesus, lebih membesarkan kata orang, saudara mendengar, tidak melakukan. Ini terbukti. Dan kalau kita benar-benar mendengar firman Allah, firman adalah Yesus yang menjadi manusia, benar-benar. Dan mengambil keputusan melakukan. Tidak akan gelisah oleh serangan apapun. Oleh badai topan, oleh soal ekonomi, sakit penyakit. Di wilayah 6 satu minggu ini 2 hamba Tuhan dipanggil pulang Tuhan. Saudara. 2 hamba Tuhan. Saya kok tidak ada kegelisahan apa-apa. Soal mati itu menurut saya kok memang harus kita alami. Kalau dulu saya seringkali ada perasaan khawatir, gelisah, nanti bagaimana? Saya kok tidak ada. Jadi aku membuktikan firman ini. Kegelisahan itu menghadapi apa saja akan terhindar jikalau saya menempatkan Yesus di atas segalanya. Menempatkan suara Yesus, firman Allah di atas segalanya. Itu saya. Kalau saya dalam kegelisahan menghadapi soal ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga dan lain sebagainya, berarti saya belum menempatkan Yesus di atas segalanya. Masih kalah dengan suara istri, kalah dengan suara anak, kalah dengan suara cucu, kalah dengan suara orang besar. Ini akan menjadi kegelisahan. Mari kita baca di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 24 dan seterusnya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah itu kokoh, kuat, karena didirikan di atas batu. Terus, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian
turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rumah didirikan di atas pasir, rumah didirikan di atas batu, sama. Sama ujiannya. Ada badai, ya, ada hujan, ada banjir, ada angin melanda rumah itu, sama. Jadi nanti antara orang yang mendengar firman dan melakukan dan orang mendengar firman tidak melakukan, itu nanti akibatnya berbeda. Kalau yang mendengar dan melakukan kuat, menghadapi apa saja siap. Tapi kalau orang yang mendengar firman tidak melakukan dengan penuh alasan, penuh dalih, karena ini, karena itu, dan lain sebagainya, akibatnya akan hancur. Jadi saudara-saudara ini dididik, diberi pengertian, tinggal keputusan saudara bagaimana. Setelah mendengar firman Allah itu, seperti firman yang didengar oleh janda Sarfaat. Ibu, aku minta minum. Ada. Karena ada, langsung diberi. Tapi Elia berkata, ibu, aku minta roti bundar kecil. Alasannya, wah, tapi memang kenyataan. Aku hanya punya tepung sedikit, minyak sesendok. Akan kuulah, kumakan bersama anakku, sesudah itu aku mati. Ya, siap mati. Tapi mati yang tidak melakukan firman. Namun Elia mengatakan, hai ibu, buatlah roti aku dulu. Buatlah roti buat aku lebih dulu, baru ibu dan anaknya. Karena kata firman Allah ini. Jadi Elia mengajar dasarnya firman Allah. Bukan logika. Bukan kata orang. Kata firman Allah. Gandum dan minyak tidak akan habis. Perempuan itu mengambil keputusan, iya. Tidak peduli dengan kebutuhannya sendiri. Tidak peduli dengan kebutuhan anaknya. Toh makan atau tidak, aku dan anakku pasti mati. Karena soal ekonomi waktu itu tidak ada turun hujan 3,5 tahun. Dan perempuan itu mengambil pesan. Lebih baik aku mati melakukan firman Allah. Kenyataannya orang yang melakukan firman Allah tidak mati. Hidup dipelihara. Kenyataannya COVID yang berjalan selama 2 tahun lebih mungkin. Orang yang sungguh-sungguh dipelihara. Soal ekonomi, soal keperluan, menghadapi sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tidak takut. Kenapa kok tidak takut? Karena dia melakukan perintah. Abraham diberkati masa tua. Kenapa? Taat kepada perintah, meninggalkan Ur Kasdim, menuju tempat yang akan diberikan lewat petunjuk Tuhan. Lewat bimbingan Roh Kudus. Abraham patuh taat. Dijadikan keturunannya seperti bintang langit di langit, pasir di tepi laut, sampai usia 100 baru diwujudkan keturunan itu yang lewat Sarah. Setelah besar, anak itu diminta oleh Tuhan untuk disembelih menjadi korban obaran di tempat yang akan ditunjukkan. Abraham punya iman, yakin Tuhan berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Dia laksanakan. Tidak berdalih,
Tidak karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena aku. Ternyata setelah dibuktikan. Dipraktekkan anak sudah diikat kaki tangan. Mau dipotong oleh Abraham. Allah mengutus malaikatnya. Hai Abraham, jangan kau pengapakan anakmu. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Dia lepaskan, dia menoleh belakang. Ada domba yang tersangkut tanduknya. Itulah yang disembelih, itulah yang digenapkan di dalam Yesus. Firman ini, iman ini menentukan nasib saya dan saudara. Puji Tuhan. Natal yang dipertanggungjawabkan persembahan Desember mencapai hampir 20 juta. Belum persembahan dari pribadi untuk perayaan Natal yang cukup besar. Ada kepastian memberi kepada Tuhan itu diganti. Ya, diganti. Aku tidak pernah absen memberi kepada Tuhan. Sejak membangun ini aku tidak pernah berdalih. Karena membuktikan bahwa kitab Wahyu mengatakan buah yang ditanam di tepi air, pohon ditanam di tepi air, berbuah 12 kali 1 tahun. Tiap bulan mengeluarkan buah. Aku tiap bulan berkorban, aku tiap bulan mempersembahkan miliknya Tuhan, saya lakukan. Tidak pernah absen, karena itu firman Allah. Berikanlah kepada Allah yang Allah punya. Berikanlah kepada kaisar yang kaisar punya. Saudara patuh membayar pajak tanah, pajak mobil, pajak motor, begitu taat. Tapi bagaimana yang miliknya Tuhan? Yang haknya Tuhan, apakah saudara patuh? Apakah saudara taat? Kalau saudara taat dan patuh, bukti saya dan saudara, pohon yang mengeluarkan buah dan tidak akan ditebang, dimasukkan dalam api. Itu kata firman Allah. Kalau kita yakin dengan firman Allah, masalah kita diselesaikan. Masalah apapun sudah terlanjur salah, Tuhan berikan jalan keluar. Tapi sudah salah, tidak mau diberi petunjuk kepada Tuhan, akan berlarut-larut dan membawa hidup ini gelisah. Orang yang mendengar firman dan melakukan, seperti mendirikan rumah di atas batu. Orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, seperti mendirikan rumah di atas pasir. Sama-sama dilanda hujan, banjir, angin. Yang satu roboh, yang satu tetap tegak berdiri. Nanti akan terjadi saudara. Tahun 2023 yang akan mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, monggo. Mau seperti apapun. Ada banjir, ada hujan, ada angin, monggo. Yesus penopang. Keyakinanku sampai hari ini, Yesus penopang. Tidak perlu aku ragu-ragu oleh keadaan dunia, oleh kata manusia siapapun. Yang kutempatkan adalah kata firman Allah, ada benar. Ini ada sosok orang yang memiliki jabatan tinggi, meyakini firman Allah. Dia ada masalah, hambanya sakit. Ya saudara, tidak bisa sembuh. Tetapi dia mengimani firman Allah. Janda sarfat orang miskin mengimani firman Allah. Abraham mengimani firman Allah.
orang yang punya jabatan kedudukan mengimani firman Allah. Hasilnya sama. Doanya dijawab. Tidak ada kegagalan itu, tidak ada. Kalau saudara gagal, saudara meremehkan firman Allah. Kalau hidupmu gagal, kegelisahan itu yang merasakan pribadi. Orang lain melihat saudara tertawa-tertawa. Tapi hatimu gelisah, Tuhan Maha tahu. Kalau hidup dalam kegelisahan, membuktikan saudara mendengarkan firman Allah, tapi tidak melakukannya. Ketika kita melihat contoh dalam Matius 8, ayat 8. Matius pasal 8, ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Itu perwira itu punya iman dan membuktikan bahwa dia melakukan firman. Aku ini seorang bawahan, aku seorang hamba. Aku punya bawahan. Aku punya prajurit. Kalau aku berkata, pergi, mereka pergi. Datang, mereka datang. Kerjakan, mereka kerjakan. Yesus berkata, besar imanmu. Orang yang memiliki keyakinan firman dan melakukan itu luar biasa, saudara. Menghadapi hidup dalam rumah tangga yang bertolak belakang sekalipun. Aku dulu sering berkata, aku bersama istri bagikan minyak dan air yang tidak mungkin menyatu. Tapi karena keyakinanku pada firman dan kulakukan, terbukti. Ya, minyak dan air, karakter seperti apapun suami istri, bisa menyatu. Bisa berbahagia. Tidak di dalam kegelisahan. Ini aku membuktikan, perwira membuktikan. Setelah dibuktikan bahwa hambanya sembuh. Inilah kebenaran firman. Jadi saya harus membuktikan. Menyadari. Kalau saya sebenarnya siapa tuh? Siapa? Ya. Ketika sakit semua mendoakan. Darah Yesus menyembuhkan ini, itu, dan lain sebagainya. Apakah cukup itu? Kalau saya diberi perpanjangan umur seperti ini, saya tidak boleh main-main. Saya jangan menyalahgunakan perpanjangan umur. Dan saya diberi kesehatan. Harus saya pergunakan Tuhan yang utama. Firman Allah yang utama. Bukan yang lain-lain. Orang yang mengandalkan manusia siapapun terkutuk. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Ayo kita baca di dalam Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 6 sampai 9. Mazmur 71 ayat 6 sampai 9. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah membuang aku pada masa tuaku.
Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini Daud menyadari, aku lahir karena Tuhan. Aku hidup di mana? Ketika aku kecil, kok aku hidup dari mana? Dari Tuhan. Aku dipanggil menjadi hambanya karena Tuhan. Aku bisa melayani karena topangan tangan Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Aku ada kekuatan menyembah. Aku ada kekuatan memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan setiap malam. Karena kekuatan Tuhan. Daud dikejar-kejar Saul. Sudah dikepung. Tuhan berkuasa membuat Saul dan bala tentera tertidur. Daud membuktikan, memotong ujung jubahnya. Dibuktikan, hai tuanku. Saul sadar, hanya sadar sebentar. Tidak lanjut. Banyak orang Kristen yang sadar sebentar. Ketika tertekan sadar. Tapi ketika sudah hidup mungkin sehat, mungkin diberkati, lupa. Ini yang perlu kita waspada. Aku sehat, aku sudah tua. Aku berdoa, jangan membuang aku. Berikan kekuatan. Aku tidak memaksa istriku bersama-sama doa malam, tetapi biasanya malam minggu. Karena takut kesiangan, dia tidak berdoa. Karena urusan dapur. Tapi tadi malam, sudah beberapa malam ini, Ibu Gembala mengikuti doa. Saya kagum, saya peluk, saya rangkul. Aku menyayangi dia, luar biasa. Luar biasa. Yang kudambakan itu doa. Bukan kekuatan finansial, itu hanya sarana saja. Tapi doa yang kudambakan dalam hidup ini. Daud berkata, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tidak tahu sampai kapan, saudara, hidupku. Tapi aku memiliki iman seperti Daud. Jangan membuang aku. Aku harus selalu ingat. Siapa aku ini, anak siapa? Di mana aku lahir? Bagaimana sejarah hidupku? Aku harus sadar seperti Daud. Siapa Daud? Seorang penggembala. 2-3 ekor. Dipilih Tuhan menjadi raja, menjadi gembala bangsa Israel. Menjadi orang yang terkenal, yang menurunkan Yesus anak Daud. Tidak main-main. Kepada Tuhan itu tidak boleh main-main. Siap melakukan itu dari pribadi, bukan dari aturan. Bukan karena takut kepada manusia. Bukan karena malu karena manusia, tapi dari hati nurani. Ikhlas. Untuk Tuhan. Jangan ada pamrih. Jangan ada kemauan yang bersifat daging. Tetapi yang kita buat untuk Tuhan. Jadi kepada Tuhan itu sungguh-sungguh tahu siapa saya. Dalam kandungan ibuku, aku lahir selamat dengan baik. Aku dipelihara oleh orang tuaku, ditetei setiap saat. Aku menjadi besar. Setelah aku dewasa, aku dipilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan dipercayakan untuk melayani Tuhan.
sekecil apapun pelayanan adalah menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya berpikir meremehkan ini, meremehkan itu iblis akan sangat senang. Saudara akan digoda terus dan hidup dalam kegelisahan. Maka harus sadar sejarah. Musa selalu memperingatkan kepada umat Israel. Keluaran 13 ayat yang ketiga. Keluaran 13 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini. Peringatilah hari ini, sejarah ini, ingat-ingat, teruskan. Sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir. Hari ini kamu keluar dari Mesir. Dari rumah perbudakan. Dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Ya, dengan kekuatan Tuhan, kok bisa menjadi orang Kristen? Kok bisa setia? Ingat, pernah setiakah? Ingat, pernah taatkah? Ingat, pernah ditolong Tuhankah? Ingat itu. Mungkin ketika sakit, mungkin ketika kekurangan, mungkin ketika dalam keadaan suatu kegelisahan, pernah ditolong Tuhan? Ingat, itu kata Musa, ingatlah hari ini kamu dibawa keluar oleh Tuhan dengan tangan yang kuat. Teruskan. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Jangan makan sesuatu yang beragi. Jangan dicampur, harus murni. Firman itu murni. Dan dicampur dengan pengetahuan ini, kabar itu yang menggelisahkan. Jangan hanya firman ya dan amin. Apa kata firman itu ya. Apa yang kita hadapi? Menghadapi masalah yang besar. Saya menghadapi masalah besar. Sudah tua. Aku rasanya sombong. Sehat selama ini. Makan bebas. Ya, saya sampaikan kepada orang. Aku. Tuhan berkuasa. Membuat aku lemah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Tuhan berkuasa. Jatuh sakit. Ya 1 bulan. 3 kali tidak salah opnam. Yang sampai kekuatanku habis sama sekali. Saudara. Puji Tuhan sekarang sudah mulai pulih. Aku tidak boleh lupa. Jangan sekali-kali aku sombong. Seakan-akan aku lebih dari yang lain. Ini yang terus kami pelajari. Istriku menyampaikan, aku menyampaikan firman ini, dikoreksi. Nanti di belakang, apa yang tidak tepat, aku diperingatkan. Aku berterima kasih, Ibu. Ibu sangat sayang kepadaku. Jangan sampai aku melakukan perkara-perkara yang sombong. Itu mendatangkan permusuhan dengan Tuhan. Musuh kita banyak. Ya saudara. Musuh kita banyak yang mendatangkan gelisah. Usaha kita mungkin sulit. Dagang kita mungkin tidak laku. Usaha kita bermacam-macam mengalami kesulitan. Ya apalagi pegawai negeri kalau sudah mau pensiun, mungkin hanya cukup untuk dimakan. Untuk menjadi orang kaya, sulit. Ya, maka banyak orang menyalahgunakan ketika masih jadi pegawai memiliki jabatan. Disalahgunakan. Diakhiri dengan perbuatan yang tidak baik.
menyesal, tetapi sudah terlanjur. Ini ayo kita tidak boleh main-main. Kalau Tuhan masih pelihara sampai hari ini, diberi perpanjangan umur, diberi kesehatan, seperti saya ini, mengucapkan terima kasih, bagaikan Daud, ketika aku tua sudah tidak berdaya, jangan lupakan aku Tuhan. Ingatlah keadaanku. Aku sangat mengasihi istri, sangat mengasihi anak dan cucu. Kalau kita menghadapi suatu dipertimbangkan, karena ada suatu yang musuh yang menakutkan dan menggelisahkan. Tetapi iman yang teguh, tidak ada menakutkan, tidak ada menggelisahkan, tidak ada. Saya berkata ini, saya membuktikan. Tidak ada kegelisahan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu mendengar firman Allah dan melakukan. Kalau mendengar firman tidak melakukan, iman itu tidak teguh. Kalah dengan singa, pemakan daging. Kalah dengan kepentingan daging, kepentingan anak, kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan siapapun. Kalah. Iman yang teguh, Tuhan yang utama. Dan kemenangan dari Tuhan. Teruskan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama. Menderita karena Tuhan. Berbeda menderita karena dosa. Ya, ujian lewat banjir, lewat angin, lewat hujan lebat. Sama. Bedanya roboh dan tidak. Bedanya. Ini firman Allah bukan dongeng, saudara. Kalau saudara meremehkan, satu kali saudara akan hancur, roboh. Tapi saudara yang menghormati, satu kali saudara tetap tegak dan teguh. Sekali lagi, usiaku sudah lanjut, aku membuktikan kayak Daud. Aku diberi kekuatan. Puji Tuhan. Aku diberi kekuatan oleh Tuhan. Semua ini dari Tuhan. Bukan dari usahaku. Aku hanya ingin menyembah Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Itu kerinduanku. Setiap saat. Tuhan yang kami utamakan. Ada orang dalam Alkitab memiliki masalah. Yang luar biasa, saudara. Tidak ada jalan keluar. Dengan cara apapun tidak ada jalan keluar. Kata orang, di sana ada dukun hebat. Dibuktikan, tidak terbukti. Di sana lebih hebat, dibuktikan, tidak terbukti. Masalah itu makin membawa kepada penderitaan. 12 tahun pendarahan. Tidak ada yang bisa menolong. Tapi dia mendengar siapa Yesus. Dia hanya berkata dalam hati, asalku jamah jumbais jubahnya saja. Aku pasti sembuh lain ini. Sulit untuk memiliki iman seperti ini. Kalah dengan masalah, kalah dengan apa yang kita rasakan. Tidak yakin bahwa Tuhan bisa. Puji Tuhan. Aku masih punya suara lantang. Walaupun fisikku belum tidak seperti dulu faktor usia.
Aku berterima kasih kepada Tuhan. Aku tidak boleh melupakan Tuhan. Aku bisa makan cukup. Aku bisa menyenangkan istri. Aku bisa menyenangkan hidupku. Karena Tuhan. Aku usia lanjut ini. Harapanku hanya kepada Tuhan. Aku ingin buktikan dan aku ingin jadi saksi. Jangan aku merepotkan siapapun kecuali hidupku dari Tuhan dan untuk Tuhan. Siapa yang dipakai oleh Tuhan? Apapun bentuk pemakaiannya, lanjutkan. Semuanya tidak akan sia-sia. Mari kita buktikan, kita lihat dalam Lukas 8 ayat 43. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika itu berhentilah pendarahannya. Hanya mengimani menjamah jumbai jubahnya. Percaya bahwa dari Yesus ada kuasa. Kenapa saudara? Saudara kok hidup rasanya kok misalnya sampai menderita menghadapi masalah. Kenapa? Saudara sepele dengan suara Tuhan. Sepele dengan Yesus. Tidak menempatkan Yesus yang utama. Kalau menempatkan Yesus yang utama, seketika berhenti pendarahannya. Perempuan itu sehat. Bukan mengikuti kata orang, tapi mengikuti berita tentang Yesus. Dan dia buktikan, siapapun. Kalau saudara bisa melawan singa yang mengaum-aum saudara. Melawan pikiran kita yang penuh kegelisahan karena ini, karena ekonomi, karena anak, karena penyakit, karena apa dan lain sebagainya. Tuhan bisa menolong. Aku sangat bersyukur, saudara. Aku tidak ingin lagi berhutang. Surga di depan pelupuk mata saya. Sekian lama aku hidup hutang, Tuhan berikan pertolongan. Yang terakhir ini, Tuhan memberikan pertolongan. Aku tidak boleh main-main. Tidak boleh coba-coba, saudara. Aku harus sungguh-sungguh hidup dalam iman. Yakin, kalau kita menempatkan Tuhan yang utama, rela apapun, rela berkorban, rela menderita apapun, Tuhan akan ganti. Ada contoh dalam Alkitab. Sosok manusia yang begitu mewah megah. Tapi karena dia berpikir kemewahan dunia tidak kekal, tidak permanen. Dia lebih suka menderita bersama-sama umat Allah. Daripada menikmati seketika saja kekayaan dunia. Dah kaya sembrono dengan Tuhan. Mudah-mudahan sebelum sampai hancur, kita disadarkan. Rela mati karena Tuhan. Justru hidup karena Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak kebanggaan dunia.
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini Musa. Dia anak putri Firaun. Yang luar biasa hidupnya mewah, megah. Tapi karena dia melihat umat Allah dianiaya, disiksa, dia lebih suka menderita, meninggalkan setelah dewasa. Orang yang tidak dewasa rohani, tergoda dengan perkara dunia, terkapar, terseret. Tapi orang yang sudah dewasa, apa artinya dunia sehebat apapun, akan dihancurkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia menempatkan Tuhan yang utama. Musa dipakai Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar dari cengkeram Firaun. Digenapkan di dalam Yesus yang siap melepaskan kita dari cengkeram singa, cengkeram dosa, saudara. Seperti apapun dosa kita, kesalahan kita, maka saya bisa mendoakan. Kalau aku berdoa, Tuhan, kalau dosaku diampuni Tuhan, ampuni mereka seperti Tuhan mengampuni aku. Karena aku mengalami. Kalau aku tidak ada pengalaman, hanya selalu merasa benar, merasa benar, merasa benar, merasa benar, merasa tidak salah, tidak bisa mendoakan orang lain. Kalau ada orang lain selalu mencaci maki, menyalahkan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya merasa seperti saya, dosaku yang besar diampuni Tuhan, aku bisa mendoakan orang yang berdosa seperti apapun. Tuhan bisa mengampuni. Mari pemain musik. Setia berseru berharap dalam Yesus. Tuhan itu ajaib, saudara. Ajaib kau Tuhan, luar biasa. Saudara tidak pernah akan mendoakan orang yang berdosa kalau saudara belum pernah diampuni dosanya. Yang ada adalah mencaci, maki, menyalahkan. Tapi kalau saudara merasakan pernah diampuni dosanya, orang lain berdosa, diampuni lewat doa kita, saudara. Haleluya. Tuhan luar biasa. Kekuatan hidupku, oh haleluya. Kalau saya bisa seperti ini karena Tuhan, jangan sampai membelakangi Tuhan seperti apapun. Tuhan yang utama. Setia menopang, berseru berharap dalam Yesus. Pernah saudara dosamu diampuni? Kalau pernah,
saudara bertahan atau saudara kembali kepada dosa. Hati-hati saudara. Setelah diampuni, dihapus, jangan diulang lagi. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan. Luar biasa Engkau Bapa. Haleluya. Kita bangkit diri. Penuh kuasa saudara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada, sekali lagi tidak ada. Masalah besar seperti apapun, Tuhan pasti tolong. Jangan sekali-kali meremehkan Tuhan. Dia bisa, dan bisa. Ajaiblah Tuhan. Oh, haleluya. Apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini, saudara? Diperiksa dengan sungguh-sungguh. Dan saudara yakin, ampuni saya Tuhan, pasti ampuni. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan, pasti sembuh. Tapi orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa, kalau ada orang berdosa, ciri-cirinya suka menyalahkan. Ajaib Tuhan, haleluya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan gue. Sekali lagi ajaib. Pak Timotius tampil ke depan dalam doa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Yesaya, Allah meletakkan di Sion sebuah batu penjuru, batu yang teruji. Itulah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Kegelisahan itu menjadi bagian dari setiap kehidupan manusia di muka bumi ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak lepas dari rasa khawatir, takut, cemas, dan banyak hal-hal yang menjadikan manusia itu gelisah. Tetapi Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Kalau kami percaya dan mau berdiri di atas batu itu, artinya kami mau mendengarkan firman-Mu, percaya kepada firman Tuhan dan melakukan seperti bangunan yang dibangun atau rumah yang didirikan di atas batu. Ketika datang masalah banjir, masalah angin ribut, masalah hujan lebat, rumah itu tetap kokoh, tetap kuat. Tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah takut. Karena satu-satunya perlindungan kekuatan kami adalah Tuhan sendiri. Dan kami tidak akan pernah gelisah kalau kami benar-benar meletakkan diri di atas batu itu, percaya dengan teguh. Seperti janda Sarfaat di ujung maut, dia diselamatkan karena mengikuti firman Tuhan. Abraham
disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasihi. Tetapi Tuhan tidak bermaksud untuk membunuh anak itu. Itu hanya merupakan satu ujian. Abraham berhasil untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuhan berkata, jangan kau bunuh anak itu. Kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari semua perkara, maka Tuhan sendiri menjadi penolong, pembela, perlindungan, bahkan penghiburan bagi kami semua. Menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini ya Tuhan, ajarkan kami merendahkan diri dan kami mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya di situ kami mendapatkan kekuatan senantiasa untuk mendapatkan perlindungan bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, sekalipun lanjut usia tetapi Tuhan karuniakan senantiasa kekuatan kesehatan secara fisik terlebih secara rohani. Demikian juga setiap sidang jemaat-Mu yang hadir, apapun juga yang menjadi pergumulan, persoalan, permasalahan dalam hidupnya, jikalau kami tetap percaya dan mengikuti firman Tuhan, maka ada berkat, ada pertolongan, ada perlindungan, bahkan ada keselamatan di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi, menjaga, memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.